mendapatkan sebuah ilmu yang sangat luar biasa yang mungkin hari ini tidak didapatkan di luar. Kalau hari ini Anda melewatkan bagian ini, mungkin Anda juga tidak punya kesempatan seperti Pak Sarno dan Pak Anjar, ya. Oleh karena itu, ya, pertama sebelum kita mulai acara ini, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, ya. Apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, semoga diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dikabul semua hajat kita. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini kita akan belajar kepada orang sangat luar biasa. Beliau hari ini berposisi di bisnis ini. Udah tahu belum bisnisnya? Ada yang tahu, ada yang belum ya? Ya, ada yang tahu, ada yang belum. Sudah berposisi Brown Agency. Untuk sebuah informasi, Brown Agency itu berpenghasilan antara 5 sampai dengan 10 juta rupiah. Oke, buat tidak berpanjang kalam, ya, kita dengarkan informasi yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua dan juga manfaat buat orang banyak. Kita akan panggilkan seorang yang sangat luar biasa, ya. Hari ini beliau berposisi Brown Agency, ya. Kita panggilkan, kita berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk Pak Supri. Terima kasih MC yang luar biasa. Biasa dulu Pak Nadiem. Yadin. Oh, Pak Yadin. Baik. Singkat kata, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Supriyadi. Ya. Dimana latar belakang mungkin sebenarnya kita nggak perlu ya. Kita ingat latar masa depan, latar dalam artian masa depan yang akan kita lihat. Tapi kita perlu juga setidaknya melihat latar belakang saya apa sebenarnya. Jadi latar belakang saya adalah seorang karyawan yang bekerja 25 tahun 6 bulan. Tahun 2020 saya resign, tepatnya di bulan Maret. Jadi alhamdulillah besok Maret tahun 2022 ini saya pas genap 2 tahun. Baik, singkat kata saya join di program Trian Network ini. Pada dasarnya saya dikenalkan oleh absen saya, yaitu Pak Matanto. Aku buat beliau hari ini memang dia tahu. Saya kenalnya itu melalui Facebook. Awalnya saya join itu karena pengen punya tabungan. Baik, terima kasih buat juga tuan rumah, buat rekan-rekan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir hari ini. Semoga rekan-rekan bapak-bapak ibu-ibu bisa dipanjangkan umurnya. Amin. Mudah dimudahkan segala urusannya, baik yang sulit bisa dipermudah, yang mudah lebih mudah lagi, amin. Baik, saya akan memperkenalkan di sini ada yang namanya program Trian Network, yaitu dari perusahaan Sentral Raya, ya, di mana 3 network ini ada kepanjangannya namanya investasi, income dan insurance. Nah, di sini saya akan coba memperkenalkannya. Mengapa sih kita pentingnya berasuransi dan berinvestasi? Ya. Jadi saya pribadi, saya dulu apalagi saya melihat program ini, saya mencerna kenapa sih pentingnya 3 kepastian ini. 1, pensiun. Pada saat saya bekerja itu pasti akan mengalami pensiun. Ya. Pensiun itu udah pasti. Dan kita pastinya kalau buruh pabrik itu 55 tahun kita pastinya pensiun. Jangan sampai nanti pensiun masih banting tulang. Setelah tidak bekerja, setelah pensiun ini masih usaha, masih mau bekerja keras. Ya. Yang kedua, sakit. Manusia itu sudah pasti sakit. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini sakitnya sakit kantong, yang mudah-mudahan nanti ke depannya kantongnya udah nggak sakit lagi. Ya, mudah-mudahan sakitnya biasa-biasa aja. Banyak di luar sana, dulu apalagi saya seorang buruh pabrik itu banyak atasan saya itu yang sakitnya sakit jantung, sakitnya segala macam itu banyak. Karena mungkin beban kerjaan dan tugas. Ya. Yang ketiga, meninggal dunia. Ya. Ini 3 kepastian ini perlu kita renungkan dan perlu kita camkan. Ya, meninggal dunia itu sudah pasti. Dalam artian mana ada sih manusia yang di sini tidak meninggal dunia atau hidup kekal? Ya,
saya merasakan yang ketiga ini, saya berpikir jangan sampai meninggal dunia banyak utang, karena hidupnya aja utang mulu, apalagi meninggal nanti, jangan sampai ya. Itu seperti itu, jangan sampai kita juga meninggalkan banyak beban ke keluarga yang kita tinggalkan. Next Pak. Nah di sini ada, kalau tahu kan Anda ya, karena kebudayaan kita yang konsumtif, besar pasak daripada tiang, ya, investasi kacau dan tidak mempersiapkan hari tua, banyak 9 dari 10 orang itu belum siap pensiun. Contohnya waktu lagi saya tahun 2020 itu bulan Maret, itu saya kena PHK, ditawarin PHK itu sekitar 200 orang. Nah 200 orang ini kalau yang belum siap pensiun, mereka akan kebingungan. Tapi alhamdulillah saya join di program 3i Network ini tahun 2017 dan menjalankan bisnis, saya jadi nggak takut yang namanya pensiun, dan saya tidak takut namanya PHK. Jadi pada saat PHK terjadi, saya sudah siap pesawat di CAR. Luar biasanya pada saat saya tiga tahun berjalan itu, dari tahun 2017 sampai ke 2020 itu, luar biasanya saya nggak kaget kalau yang bakalan akan kena PHK. Karena apa, yang biasanya saya gajinya cuma 5 juta, di CAR itu waktu lagi itu mendapatkan 6 juta rupiah kurang lebihnya, luar biasa. Ya, 9 dari 10 orang itu paling cuma satu. Kayak tadi saya cerita, dari yang 200 ini paling ada berapa persen yang siap pensiun. Dalam artian dia sudah punya usaha ya. Nah ini menurut majalah SOA, 80% eksekutif terancam miskin di hari tua karena tidak mempersiapkan hari tuanya pada saat usia mudanya. Baik, dilanjut. Inflasi di Indonesia ini, namanya inflasi itu ada bahan pokok naik tinggi, tetapi mata uang naik dan turun lagi. Bahan pokok kira-kira naik, turun lagi nggak? Naik. Harganya? Enggak ya? Turun enggak ya? Masih naik ya? Saya tahun 2006 tahun 2004 saya beli emas itu, saya ingat banget sama pacar saya dan sekarang menjadi mantan saya. Jadi dulu saya lagi pacaran itu saya membeli emas. Saya bilang yuk kita join beli emas. Itu ingat banget 24 karat itu 1 gramnya 75.000. Nah, ini tahun 2004. Kira-kira ibu-ibu yang terakhir beli emas 24 karat berapa 1 gramnya? Saya dulu 75. Ibu nggak tahu, bapak-bapak nggak tahu. Nggak tahu ya. Terakhir saya waktu lagi 2020 saya beli emas itu 1 gram 24 karat itu harga 800.000 rupiah. Ya, itulah yang namanya inflasi ya. Terus ditambah lagi mungkin kalau uang 100.000, ini pengalaman banget ya buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, pengalaman saya. Dulu saya masih bekerja itu sangat sedih sekali ya, karena bekerja itu gaji tanggal 1 gajian, tanggal 5 ya sudah ini habis sih belum, sudah teratur nih. Jadi pada saat saya gajian itu, kita dalam ceritanya saya keluarga itu makan di Burger King ya, ikannya. Jadi kalau uang 100.000 itu dulu cuma kebagian sekitar 3 porsi, sedangkan saya 5 porsi. Ya paling saya sih biasanya kalau anak kecil itu kalau kita makan di Burger King atau di KFC atau di McD itu biasanya KFC-nya itu tulang-tulangnya masih ada tuh, ya nggak sisa-sisanya. Ya kadang saya suka makan sisa-sisanya aja, biarin kamu makan aja, ayam ntar sisanya aja begitu. Tapi alhamdulillah dengan program 3i Network begitu saya double income ya, sepuasnya kita jajan ya, karena 2 penghasilan yang bisa saya capai ya, udah banget. Ini ilustrasi biaya hidup. Dulu waktu lagi saya bekerja di usia 20 tahun saya masih kuat, masuk pagi pulang pagi ya, masuk pagi pulang pagi, bener Bu, masuk pagi pulang pagi masih kuat bekerja sampai siklusnya sampai 55 tahun ini, 20 sampai 55 itu harusnya saya masih bekerja, karena sekarang usia saya 45 tahun, harusnya masih ada dong 10 tahun lagi saya sampai ke usia 55 ya. Dalam artian usia 55 itu kita sudah pasti pensiun ya. Yang buruh pabrik biasa itu pasti 55 sudah pensiun, yang PNS pun 58 pasti pensiun. Nah di sini di usia 20 sampai 45 ini
sebelum PHK-nya suratnya turun, ya udah saya ambil keputusan, saya ambil. Jadi pada waktu itu ultimatum tanggal 31 Maret harus keluar. Jadi sebelum 31 Maret tanggal 25 saya sudah keluar. Seperti itu. Nah, 20 sampai 55 kita masih kuat bekerja, ya. Tapi apakah 55 tahun sampai 75 tahun kita masih kuat bekerja? Ya mungkin kalau usia semakin tua, ya, ibarat katanya tenaga pun semakin berkurang. Ya mungkin kalau kalau orang bekerja tanggal tua bisa kembali muda. Tapi kalau usia tua bisa nggak kembali muda? Enggak. Ya mungkin Pak Anjir sekarang usianya berapa Pak Anjir? 50, bisa nggak kembali muda ke 20? Bisa. Usia tua itu nggak bisa kembali muda. Saya 31 lah. Baik, ini kebutuhan hidup kita tetap meningkat. Usia 55 sampai usia 75 tahun, berapa tahun? 20 tahun. Tidak bekerja loh. Jangan sampai tidak bekerja nggak punya uang. Yang ada punya penghasilan dari ngabisin barang. Ya kita punya lahan, kita jual-jualin buat biaya hidup ya selama 20 tahun. Kalau bisa jangan. Ya, dengan program Pria Network ini, alhamdulillah saya dan rekan-rekan yang udah berjoin di sini, alhamdulillah pastinya rekan-rekan sudah memimpikan setelah nanti tidak bekerja. Nah, 20 tahun bekerja ini, 1 bulan seharinya asumsinya 100.000, ya, 100.000 selama 1 bulan 3 juta dikali kalau 12 bulan itu total 36 juta, ya, ditambah 20 tahun yang tidak kita bekerja, ini total 720 juta. Kira-kira rekan-rekan sudah nyiapin belum? Belum itu karena yang belum join. Tapi program di Tenel pastinya Anda sudah mempersiapkannya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih solusinya dari yang tadi saya ceritakan, ya, dari bahan-bahan pokok naik, ya, dari tentang pensiun, dari tentang biaya hidup sehari-hari. Saya akan menjelaskan apa solusinya. Di sini ada satu, meningkatkan penghasilan. Terus yang kedua, melindungi nilai mata uang. Yang ketiga, proteksi. Di sini meningkatkan penghasilan. Kira-kira rekan-rekan ada nggak yang pengen penghasilan tambahan selain bekerja? Penghasilan tambahan, bukan istri tambahan, bukan suami tambahan. Baik. Yang kedua, melindungi mata uang, nilai mata uang. Sekarang uang 100.000 itu kalau kita ke bawah Indomaret cuma dapat minyak goreng berapa sekarang? Dua. Iya. Tapi dulu paling seneng banget tuh ibu-ibu kalau minyak gorengnya ada diskonan, ya kan? Nah, beli 2 dapat 1, ya kan? Nah, kalau dulu 100.000 kita bisa dapat beberapa macam. Nah, sekarang kita cuma dapat 2 kurang lebih, ibu-ibu yang bilang, ya, bukan saya. Baik, ya. Nah, di sini pun kita proteksi juga dalam artian apabila terjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Baik, next. Baik. Saya akan menjelaskan yaitu sekilas tentang PT AJ Sentra Asia Raya. Ya. Dari tadi kita berbicara tentang programnya yaitu 3i Network. Nah, sekarang kita bercerita tentang perusahaannya. Perusahaannya ini yaitu namanya PT AJ Sentra Asia Raya Asuransi Jiwa Sentra Asia Raya, yang bertempat didirikan tahun 1975. Saya belum lahir tapi perusahaannya sudah hadir karena saya lahirnya tahun 77. Ya, mungkin rekan-rekan yang lahir 74 mungkin barengan, ya, rekan-rekan dulu hadir dari perusahaan ini. Jadi perusahaan sudah berdiri tahun 1975, ya, dan memiliki kantor pelayanan di seluruh kota, yaitu 53 kota di seluruh Indonesia, dan memiliki Platinum Award 10 tahun berturut perusahaan dengan kinerja yang baik. Nah, dulu kantor sekarang ada di Gelong, ya, di Gelong di Jalan Selipi. Di Selipi itu saya pernah kesana sama tim-tim saya. Yang kedua di sini di Wisma Sejahtera. Oh ya, di Wisma Sejahtera dulu pas di Selipi, sekarang sudah pindah di Kemayoran. Nah, ini ada beberapa penghargaannya dari penghargaan beberapa kinerjanya. Seperti yang memberikan materi yang sangat luar biasa. Halo? Halo? Bapak Ibu, tadi telah dijelaskan bahwa bisnis kita ini namanya 3i Network atau bisnis CAR. Nah, saya ingin memberikan sebuah informasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Di
3i Network ini kita ada yang namanya yel-yel. Biar nggak ngantuk ya. Ya, ada yang sudah tahu? Ada yang belum? Ya. Jadi, maaf. Jadi kalau saya tanya apa kabar, jawabannya apa? Luar biasa pasti Kro. Kalau saya tanya siapa kita? 3i Indonesia. Oke, biar semangat. Yang paling gede suaranya saya doakan tahun depan bisa jadi crown. Kepengen gak jadi crown? Berarti saya yang paling pertama, suara saya paling gede di depan. Oke, apa kabar? Luar biasa. Oke, kurang nih. Bapak-bapaknya 80%, ibu-ibunya 20%. Padahal yang ngabisin duit banyak kan ibu-ibu. Harusnya ibu-ibunya semangat. Oke, apa kabar? Luar biasa. Ya, kalau saya tanya apa kabar, kita ucap sekali lagi ya, tangannya diangkat, tangannya. Jadi energi ya, hari ini kita ada di ruangan terbuka, energinya biar masuk ke dalam hati nurani ya. Biar nanti pulang dari sini kita punya semangat yang luar biasa. Masa sih kita nggak semangat hari ini kedatangan Crown Indonesia loh, Pak Sarno, luar biasa. Kepengen nggak 300 juta per bulan? Kepengen aja apa kepengen banget? Apa kabar? Luar biasa. Iya Pak kita. Ini kampus yang sangat luar biasa buat Anda semua hari ini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kita di BINUS 3i, ya saya mungkin sedikit memberikan sebuah informasi, ya. Jadi saya selalu memberikan informasi kepada tim saya. Jadi bisnis kita ini adalah bisnis nabung investasi, yang mana kalau saya selalu tanya, kira-kira kalau ngajakin nabung baik atau baik? Baik. Punya investasi baik apa baik? Baik. Punya asuransi baik apa baik? Baik. Jadi jangan tunggu nanti, kalau nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kemudian ini dipadukan dengan bisnis jaringan, network. Konsep jaringan adalah karya dan mengkayakan. Paham tidak? Paham. Karyakan orang lain, udah pasti Anda kaya. Betul? Ya. Kemudian sukseskan orang lain, sudah pasti Anda sukses. Yang paling penting adalah hari ini Anda harus sadari diri Anda. Semua orang yang ada di sini, kita manusia itu semuanya leader, Bu. Jadi kalau leader itu, kita jangan kadang-kadang, ini kebanyakan kenapa kita tidak sukses di bisnis, ya, network, karena kadang-kadang ada bahasa Bekasi itu ngandelin, tahu ngandelin? Padahal sejatinya Bu, sejatinya kalau kita mau sukses adanya di siapa? Di diri kita. Cuma ketika kita mau sukses, syaratnya waman aradad dunya fa'alaiha biilmi. Kalau mau sukses, pahami ilmunya. Kira-kira udah tahu belum ilmunya CRM? Cara prospeknya CRM sudah tahu belum? Berarti kewajiban kita adalah utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, wajib. Jadi kalau tidak tahu, nanya sama leadernya, ya kan? Bagaimana sih caranya posting? Bagaimana sih caranya closing? Ya, kalau ditanya tadi sama Pak Supri, kira-kira ngajak orang gampang apa gampang? Gampang. Ya alhamdulillah, gampang ya Bu ya. Tapi saya 3 tahun di prospek. Nah kemudian kita yakini pertama bisnis kita ini ngajak kebaikan. Tadi kan kita udah sepakat bisnis kita ngajak kebaikan. Barang siapa mengajak satu kebaikan tidak mengurangi pahala orang yang kita ajak, betul? Barang siapa ngajak suatu kebaikan sama dengan kita naruh satu butir benih, dari satu butir benih itu tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai itu dikali 100 jadi 700 kali lipat. Nah saya mikir-mikir hari ini kayaknya terjadi sama saya 6 bulan lebih ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian hari ini alhamdulillah sudah 702 orang, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan hari ini banyak yang sukses. Ya, saya hanya berpesan kepada teman-teman, ketika Anda hari ini sudah TA, ketika hari ini Anda sudah leader, ayo belajar posting. Ya, kemudian ayo kita belajar itu bagaimana melihat jaringan. Insya Allah saya pastikan kalau Anda sudah memahami sepenuhnya daripada bisnis 3i Network, pasti pasti Anda ini tidak akan ditolak orang lagi. Kuncinya adalah di ilmu ya. Kalau kita punya ilmu, yakin ya, karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu gitu. Jadi saya pastikan hari ini
pastikan kita semua pahami bisnis 3i Network, karena bisnis 3i Network adalah bisnis pasta bekul khairat, bisnis ngajak kebaikan ya. Oke, kita akan panggilkan orang yang sangat luar biasa. Beliau hari ini menjalankan bisnis ini sudah 8 tahun ya. Beliau dikenalkan bisnis ini oleh seorang Crown Agency. Hari ini beliau Pak Sarno ya. Kemudian beliau hari ini telah berposisi sebagai Platinum Agency dengan penghasilan di atas 40 juta per bulan. Melalui bisnis ini, beliau telah melunasi hutang beliau 300 juta rupiah, tapi bukan per bulan. Ya, 300 juta hutang beliau lunas. Kemudian melalui bisnis ini hari ini beliau telah membeli rumah, kemudian juga telah mensekolahkan anaknya sampai dengan jenjang sarjana, dan juga telah memiliki aset-aset. Dan dari tangan beliau hari ini kita semua yang ada di sini adalah anak-anak beliau. Artinya hari ini beliau adalah orang yang sangat luar biasa hadir di depan Anda, dan kita akan belajar banyak dengan beliau. Kita sambut Pak Anjar Jaharudin, berikan tepuk yang sangat luar biasa. Izin Pak Ron. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hah? Semangat sore. Saya robah berarti ya. Ada semangat sore nggak Pak? Nah, tadi katanya semangat sore. Gimana sih? Pagi tetap. Tuh kan, mulai dulu tuh kan. Saya ulangi ya, saya nggak bilang selamat pagi loh. Dengerin, hati-hati. Semangat pagi. Semangat harus pagi terus, biar sore kayak biar malam kayak. Bener Pak ya? Iya. Coba nanti bilang semangat malam, letoy semua ya. Apa kabar? Oke, keren ya. Siapa kita? Yes, cukup. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Iya, ini sebenarnya waktunya nanggung Pak, bentar lagi aja, tapi tidak apa-apa ya. Pokoknya kalau aja nanti kita break. Ya, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Zaharudin, itu nama asli saya di KTP-nya. Cuma manggilnya jarang manggil Zaharudin. Kayaknya hampir nggak pernah. Iya. Terus manggilnya apa? Manggilnya Anjar Bapak Ibu. Jadi memang agak jauh. Saya nggak tahu sejarahnya mulai kapan saya dipanggil Anjar. Tapi yang jelas sampai hari ini rata-rata orang manggil saya Pak Anjar Bapak Ibu. Tidak apa ya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti tinggal klik di YouTube Anjar Jaharudin. Jangan lupa subscribe. Sekalian promo. Nah, Bapak Ibu, saya join di bisnis ini itu tahun 2014. Benar tadi kata Pak Ustadz Yadin ya. Saya bergabung Januari 2014. Jadi sampai hari ini sudah mau ulang tahun yang ke-8. Pak Sarno siap-siap acara ulang tahun. Ya. Sekarang tanggal berapa? 9 Januari. Nah, berapa hari lagi ulang tahunnya? Hari ini. Kok hari ini? Orang joinnya saya sama Pak Sarno itu bareng joinnya. Sama-sama tanggal 16 Januari. Ibu Sarno siap-siap ulang tahun, Bu. Bu, supaya ringan patungan, Bu, patungan. Nah, Bapak Ibu, tadi udah dijelasin banget ya, udah dijelasin tadi oleh pemateri Pak Supri ya, dijelasin juga sama Pak Ustadz Yadin. Apa sih konsep bisnis kita ini sebenarnya? Bapak Ibu tadi sudah paham belum? Yang baru pertama kali hadir? Atau belum paham? Nah, saya ambil garis merahnya Bapak Ibu ya. Saya ambil intisarinya aja. Ya. Nah, jadi bisnis ini Bapak Ibu sebenarnya kita cuma diajakin nabung. Saya mau nanya satu persatu nih, nabung bagus enggak? Bagus. Sepakat ya? Nah, kalau cuma nabung aja, Bapak Ibu kan bisa diajarin. Kan ada para pintar-pintar. Betul Bu? Ya udah para pintar-pintar kalau cuma nabung doang, jangan-jangan kecewa nih. Ya, cuma diajarin nabung diajak kemari. Yang ngundang agak salah gitu ya. Iya dong, cuma diajakin nabung diajakin kemari jauh-jauh coba kan? Iya. Nah, Bapak Ibu di sini nabungnya namanya tabungan cerdas. Keren. Coba
Aja belum? Gara-gara nabung, Bapak Ibu, ini nanti yang tampil nih namanya Pak Sarno. Orangnya sih nggak ganteng-ganteng banget. Jujur kalau mau diadu juga boleh berani adu. Adu-aduan ganteng-ganteng kan. Kalau soal tinggi masih tinggian saya jauh. Kalau soal lebar apalagi kan. Tapi gara-gara nabung dulu Januari 2014, Bapak Ibu, gara-gara nabung 350.000 per bulan, hari ini dia punya penghasilan lebih kurangnya 300 juta sebulan. Sama tanya dong, kok bisa ya? Cuma nabung dapat 300 juta per bulan. Nah, Bapak Ibu yang berdiri hari ini nih, yang namanya Zaharudin panggilan Anjar itu, Bapak Ibu, sama gara-gara nabung juga. Itu pun diajak Pak Sarno juga sayanya. Iya, hari ini Bapak Ibu lebih kurangnya saya punya penghasilan 40 juta per bulan Bapak Ibu. Berarti ada sesuatu dong. Betul Bu? Tahu sesuatu? Lah iya dong, harusnya kita kepo ya. Kalau anak zaman sekarang bilang kepo dong. Iya, hati-hati dengan prasangka. Sebagian saya tahu ada yang berprasangka, iya kayak gini-ginian udah malas banget itu kumpul-kumpul ngajak-ngajak orang. Ada yang begitu, ada. Tapi ada juga orang yang berpikir positif. Hati-hati kalau Ustaz Yadin bilang berprasangka baik. Kenapa? Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita sudah berprasangkanya bilang ya itu tipu-tipu, ya benar-benar ketipu kadang-kadang. Betul Ibu ya? Nah kalau kita berprasangka baik, pelajarin dulu nih. Apa sih kok bisa nabung dapat bonus ya dong? Pak. Oh, masih boleh Ustaz? Lanjut, dikasih ya. Nanti kabarin aja kalau udah aja. Oh ya. Yang belum ya. Jadi intinya nabung ya. Nah, ada 3 manfaat. Yang pertama, tadi udah dijelasin. Nabung di sini jika meninggal dunia ada uang santunan sebesar 21 juta untuk yang nabung 3,5. Kira-kira bagus nggak? Bagus. Mau nggak? Mau. Belum tentu semua yang bagus itu kita mau, betul Pak ya? Iya, tuh kan bagus, mau nggak? Nggak. Sama Bapak Ibu, bisnis ini juga, walaupun dibilang bagus, ada juga yang nggak mau. Tapi kalau namanya asuransi, Bapak Ibu mau nggak mau, sebenarnya tetap aja mati lah. Emang bisa kalau saya ikut asuransi nggak mati-mati? Kalau ikut asuransi mati nggak bisa Bu ya? Mau ikut atau kagak? Kalau mau mati aja. Tapi kira-kira bagusan mana? Mati dapat uang santunan atau mati nggak dapat apa-apa? Oh iya dong, kita realistis dong Bu. Ada yang bilang ya elah mau uang asuransinya 10 juta, 100 juta, toh juga gua nggak bawa, orang mati juga nggak bawa duit, bener Pak Ibu? Tapi punya keluarga nggak? Keluarganya butuh biaya nggak? Jangankan keluarganya, orang yang mati sendiri pun itu butuh biaya Bapak Ibu. Betul Bu? Hati-hati Bapak Ibu. Jangan egois kadang-kadang saya bilang. Nah, manfaat yang pertama tadi, kalau kita menabung di sini, mohon maaf, jika nggak ada umur, maka ahli waris kita, bukan kitanya. Orang mati mah nggak usah dapat apa-apa, ya nggak apa-apa. Ahli warisnya dapat santunan sebesar 21 juta, yang 742 juta, yang 1.060 juta, lumayan Bu. Yang tahlil kan pakai uang juga, yang ngajiin juga pakai duit juga. Kadang-kadang ustaz juga pakai duit juga kan. Ya, jangan sampai nanti ustaznya pulangnya ngomong gitu kan coba kan. Kagak ada amplopnya kan. Mohon maaf Ustaz, bukan Pak Ustaz Yadin di sana maksudnya. Bukan Pak Yadin, bukan Ustaz, bukan. Yang di sana ada yang begitu katanya. Betul Bapak Ibu, artinya manfaat yang pertama pun kita butuhkan. Yang kedua Bapak Ibu, yang namanya nabung. Stop. Oke lanjut. Yang namanya nabung itu kan gini Bu, nyicil tuh. Sedikit lama-lama jadi oke. Pernah dengar lagu Bang Dingbu? Pernah? Gimana lagunya? Ada yang tahu? Kita nabung. Terus? Ya.
Terus artinya gini, jangan dihitung. Bapak Ibu hati-hati. Baik, Bapak Ibu bisa lanjut lagi. Biar waktunya nanti biar banyak buat Pak Sarno-nya. Dan Pak Sarno itu susah Bapak Ibu ya. Itu ngeraihnya 3 bulan. Oke, ya mohon ya perhatiannya dulu ya. Tadi sampai mana tadi nih? Saya udah lupa nih. Sampai nabung Bang Bang Bingung. Bingung. Oke. Nah, saya jadi lupa lagi, jadi ngarang lagi. Yang jelas tadi intinya kita nabung, betul Pak ya? Yang pertama tadi ada manfaat asuransi jiwanya jika meninggal dunia, dan tadi kita sepakat bahwa itu bagus. Nah, yang kedua nabung. Oke Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan, nah, jangan sampai nanti waktu prakteknya bingung gitu loh. Mau ngomongin apa gitu kan? Nah, kita nabung, jangan dihitung tabungannya. 5 tahun baru diambil. Paham Bapak Ibu? Selesai kontraknya 5 tahun nih. 5 tahun baru diambil uangnya. Uangnya balik Bapak Ibu lebih kurang sebesar apa yang kita tabungkan. Paham Bapak Ibu? Coba dihitung kalau 3,5 kali 60 kali atau 5 tahun. Lebih kurang uangnya ada 21 juta. Kok lebih kurang Banjar? Iya, lebih kurang. Karena di sana ada biaya akuisisi, tapi ada juga hasil investasinya. Tapi kalau kita lihat ilustrasinya di 5 tahun, itu lebih kurangnya. Kalaupun kurang nggak banyak, kalaupun lebih nggak banyak. Paham Bapak Ibu? Nah, tapi uniknya nih. Kalau setelah 5 tahun kita nabung, stop nabung lagi nih. Contoh Bapak Ibu nabung di celengan. Saya kasih ilustrasi dulu nih. Nabung 3,5 selama 5 tahun, 60 kali. Setelah itu stop. Kira-kira uangnya di celengan bisa nambah nggak? Nggak bisa Bapak Ibu ya? Setuju ya? Atau saya ubah nih, nabungnya di bank 3,5 setelah 5 tahun berhenti. Kira-kira uangnya nambah nggak? Benar. Jangan buat fitnah. Kira-kira uangnya nambah ya? Kenapa nggak nambah? Tapi ada bunganya. Kayaknya pengalaman semua. Oke Pak Ibu. Kalaupun ada bunganya, tapi ada potongannya. Kalau timbang uang 21 juta, betul Pak Ibu ya? Antara bunga dan potongannya belum kecandak itu bunganya Bapak Ibu. Belum cukup. Paham Bapak Ibu? Artinya nggak mungkin uang kita nambah. Oke? Tadi di celengan udah pasti nggak nambah. Di bank juga nggak nambah. Di 3i stop nabung 5 tahun, nggak nabung lagi, uangnya nggak dikotak-katik, uang kita bisa nambah. Bapak Ibu? Kok bisa? Karena uang kita bukan disimpan, uang kita digolang, diinvestasikan Bapak Ibu. Di perusahaan-perusahaan Salim terutama di Indofood, perusahaan-perusahaan yang sudah profesional, yang ditangani oleh ahlinya, bukan gambling, Bapak Ibu. Sehingga uang kita bisa bertumbuh dan berkembang. Berapa besarnya? Enggak pasti. Kalau untungnya besar kebagian besar, kalau untungnya kecil kebagian kecil. Kalau enggak untung ya enggak untung. Kalau rugi sama-sama rugi. Adil Bapak Ibu? Iya dong. Jangan mau untung doang. Contoh kemarin waktu awal pandemi, anjlok Bapak Ibu. NAB kita turun, ikut-ikutan rugi juga. Tapi dibiarin, jangan diambil. Naik lagi ternyata hari ini Bapak Ibu. Nggak ada masalah. Yang namanya sifat investasi, kalaupun dia naik turun, ujungnya pasti di atas. Itu kalau asuransi, kalau investasi yang profesional. Kalaupun dia naik turun, Mbak, tapi ujungnya nanti endingnya tetap di atas, nggak mungkin rugi. Nah, kira-kira bagus nggak kamu aja? Jangan, ini belum ngomongin bisnis sama gue ya. Ini baru nabung aja nih. Kita belum bicara bisnis nih. Gimana? Menarik kan itu? Nabung di produksi asuransi, baru nabung sekali meninggal. Itu bisa klaim keluar uang 1,6 juta. Paham ya? Stop di 5 tahun. Setelah 5 tahun uangnya bisa nambah. Nah, yang ketiga ada yang lebih keren lagi Bapak Ibu. Artinya belum ngomongin bisnis pun ini sudah cukup bagus. Betul Pak Ibu ya? Kemarin
kemarin ya saya sama Bu Yuliana kalau nggak salah malam kita video callan sama yang dari Bima, ya, NTB. Ya ada berapa ustadz juga di sana, ada kepala desa juga, ada kadus juga. Nah kita justru ngomongin bonus-bonusnya nggak tertarik, Pak. Katanya orang Bima nggak percaya gitu-gituan, nggak ngerti yang gitu-gituan. Pas dibilang nabung kalau meninggal dapat asuransi, pada mau, Pak. Beneran itu ada Bu Yuli, bener, baru malam. Iya begitu coba. Katanya orang Bima gitu-gitu enggak. Apa sih yang menarik lagi pas dia ngomongin asuransi gitu kan? Pak kalau nabung di sini, baru nabung sebulan 2 bulan meninggal, itu dapat uang asuransi 1 juta. Ada yang gede lagi enggak? Ada Pak yang 700, berapa? 40. Ada yang gede lagi enggak? 1 juta ada. Nah itu dia bagus tuh dia bilang. Iya beneran malah mau milih yang gede-gede. Belum ngomongin bisnis sama ibu. Betul Pak Ibu ya? Artinya bermanfaat. Nah, tadi nabungnya ada asuransi setelah 5 tahun bisa untung. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga ini ada hubungan dengan saya. Yang namanya nabung itu kan harus pakai uang. Betul Bu? Bisa pakai daun nggak? Saya 2014 itu saya nabungnya hampir pakai daun. Bapak Ibu, kenapa saya mau nabung pakai daun? Saya 2014 ini ada istri Bapak Ibu ya. Saya dalam kondisi nganggur. Orang nganggur itu nggak punya kerjaan, nggak punya usaha, betul Bu ya? Betul Pak ya? Orang nganggur itu nggak punya kerjaan, nggak punya usaha. Datang ujuk-ujuk Pak Sarno. Ini Pak Sarno nih, tapi saya nggak sama Pak Sarno. Saya belum kenal Pak Sarno. Saya ingat ada Pak Sarno satu, rombongan, keroyokan juga biasa. Ada Pak Sarno, ada Pak Aldi namanya, satu lagi ada Pak Topik. Iya, bertiga ujuk-ujuk datang ke rumah. Saya tinggal di Jakarta saat itu. Kondisi saat itu saya masih rumah, masih kontrak. Toko habis dijual semua ruko. Udah ada usaha, nggak ada kerjaan. Nah, lebih kerennya lagi punya hutang 300 juta. Bapak, bagi Ibu bayangkan, nggak ada kerjaan, nggak ada usaha, coba ya, hutangnya lebih kurang 300 juta. Itu hampir setiap hari ada 3 perbankan debt collector itu nagih. Nagihnya kalau siang, kalau malam enggak. Makanya kalau lagi tidur itu doanya jangan siang-siang supaya debt collectornya nggak datang Bapak Ibu. Nah, kondisi begitu datang itu Pak Sarno, saya kira debt collector juga Pak Sarno, karena mirip-mirip juga kan, agak hitam-hitamnya bersama kan Pak. Ini Bu Sarno, jangan marah Bu, sekarang mah udah hitam lagi dulu. Dulu mah nggak kayak gini Bapak Ibu, dulu aduh mah. Gitu. Lah kalau sekarang mah udah ganteng banget teman-teman Bapak Ibu ya. Keren dia bisa bawa orang lah. Dulu Pak, kalau dulu naikannya saya masih ingat ke rumah saya itu naik motor Mio warna putih ya Bu ya. Mio warna putih. Jangan-jangan juga kerjanya bayar pegawai nggak ngerti ya semua. Nah, kalau sekarang mah ada bensinnya, ada HRP-nya, itu mobil baru lah, itu Bu. Ada baru lagi. Tepuk tangan dong mobil barunya. Saya begitu nggak cukup mobil 23 ya. Udah ada Mercy, ada HRP, ini ada lagi beli rasa gitu. Ya boleh yang baru. Nggak bisa sama baru ya. Nah, jadi datang bertiga ke rumah saya Bapak Ibu, ya. Nah, nawarin asuransi. Bapak Ibu, saya nggak usah dijelasin, langsung saya tolak. Nggak pakai lama Bapak Ibu. Saya bilang, ada nggak, Pak? Ini mau nawarin bisnis apaan? Asuransi CHR. Enggak ada Pak. Udah enggak banget gitu. Udah enggak banget. Kenapa Bapak Ibu? Ya kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Tenang. Ya. Tenang ya. Saya aja nggak marah-marah dulu sebenarnya, cuma bilang saya tolak aja ya. Nah saya bilang gini, yang pertama Bapak Ibu alasannya saya nggak punya uang untuk bayar asuransi, saya jujur aja. Jadi langsung saya tolak. Betul? Yang kedua, saya sudah punya 5 polis asuransi. Jangan diterusin, Bapak Ibu ya. 5 polis dalam kondisi nggak bisa bayar. Yang ada aja nggak kebayar, ujuk-ujuk datang Pak Sarno nawarin lagi asuransi, nggak pakai mikir, tolak mentah-mentah.
Betul, Bu? Nah, ini orang keren, ditolak nggak langsung mundur. Maju lagi dia bilang gini, aja, ini mah asuransinya keren. Ini kan cuma nabung Pak Anja. Nabung kan bagus, iya bagus. Gimana? Pak Anja coy, kagak. Ketahuan uangnya nggak ada, kan nggak bisa nabung pakai daun, bener Bu ya? Kan nabungnya harus pakai uang. Lah saya nggak punya uang boro-boro buat nabung. Saya tolak lagi ya Bapak Ibu. Tuh, 2 kali tawarin dia, tolak lagi. Nah, kenapa kali ini orang? Ini orang memang pintar Bapak Ibu. Ya, biar pendek-pendek dari hitam-hitam. Kayaknya ada yang marah di depan nih kayaknya. Tapi pintar Bapak Ibu, keren. Ya. Dia bilang gini, Pak Anja, kalau nabungnya bisa gratis, asuransinya bisa gratis, Pak Anja punya penghasilan tiap bulan. Saya mau tanya, mau ikut nggak Pak? Saya pikir ini orang aneh. Nabungnya gratis, asuransinya gratis, punya penghasilan tiap bulan. Nggak berani jawab, saya bilang enggak. Mikir dong, masa dong setelah enggak lagi. Kalau dibilang asuransi, nih, betul ya? Nabung, nih. Pasti bilang gratis-gratisnya penghasilan. Mikir dong, betul ya? Saya bilang, itu gimana caranya? Nah, iya dong, itu gimana caranya? Nah, baru dia buka cerita Bapak Ibu. Dia bilang, Pak Anja, memang ini perusahaan asuransi. Dari tahun 75, cuma kita nggak mau ngomongin asuransi Pak Anja. Ini cuma nabung. Nah, nabungnya ada 3 manfaat. Yang pertama, baru diceritain itu Bu. Setelah saya bagaimana caranya, baru diceritain. Sebelumnya saya bilang enggak, dia stop. Nah, pas dia bilang, nah, yang pertama dia bilang ada asuransi jiwanya. Nabung di sini kalau meninggal dunia dapat uang santunan. Jujur saya malas dengerin. Saya walaupun susah-susah Bapak Ibu, miskin-miskin, belum mau mati. Belum mau, kan? Tapi kita nggak ada yang bisa. Nah, betul ya? Tapi kan masih ingin hidup juga. Pak Bu, kalau saya mulai cerita, saya sudah keliling-keliling pemakaman. Iya, istri cerita saya. Hidup udah susah banget. Itu udah keliling-keliling pemakaman, udah pernah berpikir mau mati. Pengen bunuh diri, ngakhirin hidup. Tapi saya pikir-pikir lagi di pemakaman Kober yang penggilingan Pak Ibu, TPU penggilingan. Saya pikir lagi sampai di sono. Serem juga ya. Kalau mati ini urusannya bagaimana ya kan? Urusan dunia selesai, urusan akhiratnya kayaknya gue juga hidupnya belum jelas-jelas banget gitu Pak ya. Iya, ya, orang yang di dalam kubur aja kalau bisa pengen hidup lagi, betul Bu ya? Lah, gue pengen mati, mikir lagi nggak jadi Pak Ibu, muter lagi. Kadang-kadang ke masjid, sampai di masjid. Nah ini istri saya bakal ini saksinya. Jadi bolak-balik kadang-kadang udah ke pemakaman ke masjid. Nah, kata Pak Sarno gini, yang pertama ada asuransinya kalau mati dapat santunan juta. Saya bilang lewatin. Yang kedua, nabungnya 5 tahun, lewatin. Yang ketiga, ada cara nabungnya bisa gratis, punya penghasilan tiap bulan. Nah itu buru-buru Pak Sarno terangkan. Pak Anja nabung dulu, ajak teman 5 orang nabung. Saya mikir, kalau cuma ngajak 5 orang teman nabung, gampang. Yang saya pikirin, buat nabung pertamanya dari mana ya? Saya nggak mikir nabung 5 tahun, Bu. Kelamaan. Orang nabung pertama aja nggak ada. Ya orang-orang mikir 5 tahun. Nabung pertamanya orang ada. Coba. Kejauhan mikir 5 tahun. Kata Pak Sarno ngajak orang, kalau ngajak orang saya bisa. Kan kebetulan Bapak Ibu, Pak Sarno kan nyuruh saya ngajak 5 orang nabung. Kebetulan teman saya orang semua kan, gak ada yang jin. Saya pikir kalau timbang ngajak 5 orang, ya elah gampang banget. Ngajak bener. Betul Bu ya? Bilang ya kagak gak ada yang mau. Ya teman kita mah kalau mau dihitung, kalau mau kondak apa, hajatan bisa 1000 orang undang juga bisa. Lah timbang 5 orang, kebangetan bahkan gak mau. Apalagi ngajak bagus, ngajak gak bagus dia orang mau. Ngajak sesat Bapak Ibu, kalau timbang 5 orang bisa. Betul? Ngajak sesat loh. Masih ada, tanya Pak Saipin. Itu yang namanya begal. Itu ngajak-ngajak. Ngajak deh Pak. Makanya rombongan begal itu banyak. Sesat Bapak Ibu. Sesat. Teroris Bapak Ibu yang sudah ditangkap itu ngajak-ngajak ya? Ngajak-ngajak. Apa aja ngajak-ngajak Bapak Ibu.
Orang main judi ngajak-ngajak nggak? Ngajak-ngajak. Apa yang ngajak-ngajak? Lah kita mengajak bener. Betul Pak Bu? Cuma ngajak 5 orang gampang saya bilang. Saya berprasangka baik. Cuma saya mikir. Ini nabung pertamanya dari mana ya? Berarti kan masalah saya cuma nabungnya. Nah, Bapak Ibu, fokus kepada solusi. Itu Bapak Ibu jawabannya. Banyak orang fokus kepada masalah, dipikirin terus. Kalau saya mah nabung dari mana ya, bermakan aja susah. Kita boro-boro dah. Yang nggak dilihat, yang tadi ada hasilnya tadi, yang digedein masalahnya tau nggak? Kita dibilang ini kalau ngajak orang nanti begini-begini ada bonusnya 1 juta 2 juta. Iya sih, tapi kan kemana ini yang masalah Bapak Ibu. Padahal masalahnya nggak besar-besar banget. Kalau ngomongin masalah saat itu saya punya utang 300 juta, buat nabungnya aja nggak ada. Tapi saya mikir, kayaknya ini solusi deh. Kata Pak Sarno ngajak 3 aja bonusnya 200.000. Kalau ngajak 5 bisa 1 juta. Duplikasi 3, 8 bulan, setahun bisa punya penghasilan 300 juta kata Pak Sarno. Wah, ada kesempatan utang lunas nih saya pikir. Benar nggak Pak Ibu? Coba Pak Ibu. Cuma 3,5 daftar 50.000 ada kesempatan bisa punya penghasilan 300 juta per bulan. Masa nggak mau? Nah Bapak Ibu, saya nggak pakai mikir saat itu. Setelah saya tahu ini perusahaannya jelas, legal, ada OJK-nya, RBC-nya, bla 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 bla, sudah sekian bagus Bapak Ibu. Nah baru saya bilang ke Mas Sarno, itu pun saya join besoknya. Saya nggak join saat itu juga, karena Pak Sarno begitu saya tanya waktu itu OJK sama RBC, dia nggak bisa jawab. Itu orang ntar biar jelas sendiri. Tepuk tangan bagi Bapak Ibu. Waktu nerangin saya tanya ada OJK-nya nggak ada. Dia malah bilang OJK Pak Ibu, kacau. Rasa apa nggak ngerti OJK kan? Saya tanya RBC tambah parah lagi, dia nggak ngerti gitu-gituan dia bilang. Nah, kenapa saya bisa bertanya seperti itu? Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Saya punya pengalaman di asuransi itu 1 tahun lebih. Di asuransi yang ternama. Jadi saya punya pengalaman yang nawarin nggak ngerti tentang insurans, tapi cerdik. Boleh nggak tahu jawabannya, tapi dia cerdik. Dia bilang, tanya, sudah tenang. Kumpulkan pertanyaan yang banyak, besok saya jawab di kantor. Tepuk tangan loh. Ini loh. Ini. Kebanyakan belajarnya ngerti kagak action kagak, benar coba? Pak Sarno belum ngerti tapi dia berani action. Begitu dia nggak tahu, gampang. Besok kita ke kantor Pak Emir. Besok saya kebelet ya. Pengen banget tahu. Pak Sarno kepengen juga punya mitra. Sama-sama kepengen Bapak Ibu. Akhirnya janjian besok berangkat ke kantor. Sampai di kantor hari Sabtu saya ingat Pak Sarno ya. Nah waktu itu hari Sabtu tanggal 16 Januari. Nah ada acara yang langsung dibawakan Pak Kuancen, Pak Aprial. Baru ketemu jawabannya Bapak Ibu. Wih keren ini bisnis. Legal, aman, uangnya nggak hilang. Betul Bapak ya? Bisa punya penghasilan tiap bulan. Udah Pak Sarno join. Saya ngomong join itu nggak punya uang. Itu Pak Sarno, Bapak Ibu. Tahu? Kata Pak Sarno, mau saya bilang join nanti dulu Pak. Saya tambah penasaran. Kok kemarin ngajakin saya semangat banget. Begitu saya mau join nanti dulu. Ternyata hanya ada apa? Saya bilang, Mas Sarno, saya mau join. Ini bisnis keren banget. Ntar dulu dia bilang. Saya bilang, kenapa Pak Sarno? Saya bilang, saya dulu yang join baru Pak Anjar. Ternyata ini Pak Sarno baru dapat informasi juga. Baru dapat informasi dari Pak April Pak Sarno ya. Baru 1 hari 2 hari dapat informasi, dapat lembaran doang. Langsung nyari mitra. Ngerti kagak join juga belum. Kata dia, jangan join dulu, saya dulu yang join. Lah iya, akhirnya makanya itulah sejarahnya. Kenapa saya join sama Pak Sarno berbarengan tanggal 16 Januari. Sebelum tahun. Sejarahnya Bapak Ibu. Pak Sarno di atas, nah saya di bawah. Oh, Bapak Ibu. Langsung action ya Mas Sarno ya. Pak Sarno action, saya juga langsung action. Tanggal 16
16 saya join, tanggal 17 langsung telepon kawan-kawan. Hari Minggunya, hari Sabtu tanggal 16, tanggal 17-nya hari Minggu Pak Ibu. Langsung saya kumpulin, saya cuma bilang ini ke teman-teman saat itu, gue punya bisnis bagus, lu ke rumah deh. Ada yang nanya, itu bisnis apaan? MLM ya? Kagak. Asuransi ya? Kagak. Terus apaan? Pokoknya ke rumah aja. Lu kalau nggak join, lu nyesel. Ya udah kan kepo juga tuh ya. Datang ke rumah, sampai di rumah ya biasa buat teh manis kopi. Kalau terima kopi masih ada, tenang aja. Betul ya? Nah sampai begitu teman-teman ngumpul, saya tuh angin sendiri. Pasar lu juga nggak saya ajak, orang pasar juga ngerti juga kagak. Pengen ke pasar lu? Saya langsung sendiri mandiri Bapak Ibu. Ikut presentasi sekali langsung saya presentasi cerita saya CAL. TAJ Central Asia Raya berdiri 1975, pemiliknya adalah Saling Group. Betul Bu ya? Nah, AJ itu apa? Namanya asuransi jiwa, pada mau balik semua. Ya, tadi katanya bukan asuransi. Ternyata asuransi kan. Udah pada mau balik Bapak Ibu. Saya bilang nanti dulu. Saya nggak mau ngomongin tentang asuransinya. Memang perusahaannya asuransi, tapi kita punya konsep bisnis. Nah, dulu namanya Bapak Ibu belum 3i, namanya AKB. Betul Pak Sarno? 3i itu setelah berapa bulan? Namanya AKB. AKB itu apa? Asuransi kemitraan bersama. Saya salah ngomong, saya kira orang kaya baru. AKB. Iya. Nah, ini saya jelaskan. Ini cuma nabung, tapi nabungnya bisa gratis. Kalau ngajak 3 sudah punya bonus sekian, bla bla bla. Nah, yang tadi mau pulang, nggak jadi pulang, mikir. Gitu. Iya. Lu jangan mikirin nabung, jangan bikin asuransi. Yang penting bagaimana lu nabung gratis, asuransi gratis, punya penghasilan tiap bulan nggak mau lu. Berarti nggak beli barang, kagak, nggak jual barang, kagak. Tuh. Cuma nabung buat diri sendiri, ngajak orang nabung buat dirinya sendiri, dapat bonus tiap bulan. Saya terangkan bla bla bla. Alhamdulillah Bapak Ibu. Hari pertama langsung join 7 orang Bapak Ibu, 7 orang. Hati-hati dengan prasangka, hati-hati dengan pikiran. Saya bilang gampang, Allah gampangkan Bapak Ibu. Terus Pak Anjar nabung belum nabung saya. Dari mana saya menabung? Ngajak orang saya bilang gampang, nabungnya belum. Nah saat itu kalau nggak salah kita tutupnya akhir bulan ya Pak ya. Waktu itu belum tanggal 18 ya Pak ya. Kepentok akhir bulan. Baru ngajak 7 orang doang udah closing nih. Betul Bapak ya? Nah akhirnya yang 7 udah pada nabung lah, saya belum nabung. Akhirnya Pak Sarno nanya, Pak Anjar udah pada nabung semua 7? Udah, Pak Anjar belum Pak. Nah ini gimana Pak Anjar? Pak Anjar join? Enak aja lu jadi join ya kan? Udah ngajak 7 orang. Terus gimana? Ini Pak cari pinjaman nih Pak. Ini Pak Sarno udah kartu. Kata Pak Sarno, ini orang parah, ini orang Medan ya. Nabung ngutangnya sama saya. Artinya mungkin Pak Sarno feeling kali sama saya Pak Ibu ya. Kasihan dia ngeliat saya diutangin saya 3,5 Pak Ibu. Kata Pak Sarno, mikir gak coba? Saya udah dapat 7 orang nabung semua. Sampai di sana Pak Anjar mana? Ya belum ada Pak, terus gimana nih Pak kan? Ya pakai ilmu, ada ilmunya. Ilmu kasihan. Ilmu pengasihan Pak ya. Iya kan? Iya. Saya bilang Pak, mana Pak kan? Habis sama juga mau makan aja susah Pak gitu kan. Nah cuma saya action. Kadang-kadang kan orang kebanyakan alasan. Ngomongin nabung nggak punya duit, ngajak orang nggak bisa, tapi mau sukses. Kan ini yang aneh apa ini? Saya action ya Pak Sarno ya. Saya langsung action. Dapat 7 orang. Baru saya cerita, Pak buat makan aja nggak ada Pak. Ya utangnya Pak gimana nanti dibayar Pak, ada punya bonusnya Pak. Sian juga deh. Ya udah deh ntar saya cari itu. Yang kena Bu Sarno lagi. Orang Pak Sarno nggak punya duit juga dicoba utang juga boleh ngutang. Yang kena kan Bu Sarno lagi kan. Cari itu Bu utang bayar Bu gitu kan. Nah ketemulah solusinya Pak. Joinlah 7 orang. Nah dari itulah Bapak Ibu 7 orang itulah bina bantu ajarkan. Artinya bisnis ini kan bisnis jaringan. Betul Bu ya? Maka saya bilang kita cuma butuh 3 Bu, cuma 3. Dapat 3 orang, 3 orangnya jalan mudah pensiun.
tinggal jadi bini, nggak usah ngajak-ngajakin orang mau capek. Beneran? Tinggal ajak ke acara, udah gitu doang, cuma mau 3. Nah, dari 7 orang itu berkembang Bapak Ibu menjadi 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang. Tanpa terasa Bapak Ibu berkembang terus 100.000 orang. Hari ini total mitra saya ada 180.095 orang Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang ngutang, ngajak ke cuma 7 orang. Tapi alhamdulillah melalui wasilah ini Bapak Ibu, singkat ceritanya Bapak Ibu. Alhamdulillah yang pertama saya bersyukur banget. Ya, hutang saya 300 juta di bisnis yang lama itu kebayar Bapak Ibu. Itu yang paling bersyukur banget. Iya, yang tadinya anak rasanya nggak mungkin tamat SMA bisa kuliah. Boro-boro buat kuliah, buat makan aja bingung. 3 tahun Ibu makan beras miskin. Ini istri saya buktinya. Iya, bahkan Pak Sarko pernah bawa beras ke rumah saya, ingat banget saya. Bukan sekali loh, bukan sekali. Serius. Sampai kebiasaan kemarin juga bulan puasa dibawain beras karung lagi. Kebiasaan. Pikirannya saya masih miskin juga kali Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu saya sudah bisa mampu beli beras truk. Kalau itu sekarang lagi. Saya ingin sayang sama saya Bapak Ibu. Kebetulan ke pasar besar. Kami bawa beras, bawa Indomie. Beliau jadi orang tua saya, jadi leader saya Bapak Ibu. Ya mungkin kalau saya nggak ketemu beliau, saya nggak tahu seperti apa Bapak Ibu. Ya bisa bayar hutang 300 juta Bapak Ibu. Kemudian bisa kuliahin anak, alhamdulillah. Merangkak pelan-pelan selesai. Jadi sarjana sekarang sudah kerja, alhamdulillah anak saya. Iya. Bisa beli kendaraan yang tadinya buat nyicil motor Mio, motor Beat aja 580.000 itu kadang-kadang bayar, kadang-kadang enggak. Tapi alhamdulillah kebayar beberapa kendaraan sudah saya miliki. Ya satu rumah Bapak Ibu sudah alhamdulillah sudah bangun rumah. Kemudian ada 3 bidang tanah, semua 100% dari bisnis Kartika. Ya bersyukur sekali. Nggak pakai modal, cuma modal utang 350.000. Iya Bapak Ibu. Makanya saya bilang bisnis ini bisnis pastabikul khairat, kalau kata Pak Ustadz itu benar Bapak Ibu. Yang paling penting itu semangat kita, semangat juang kita, bukan modal kita. Kita nggak nanya Bapak Ibu punya uang atau enggak, asal mau bisa ada solusinya. Maka saya bilang asal Bapak Ibu pahami dulu ilmunya, pahami. Oke Bapak Ibu. Nah, saya kasih tahu nih sebelum ke pasar jangan lama-lama nih. Ada 5 poin yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama supaya kita nggak mikir kemana-mana ya Bu ya. Ini bisnis legal. Kenapa legal? Kita terdaftar diawasi oleh OJK. Jadi jangan ada lagi yang ngomong kalau bisnis ini nanti bisa hilang, bisa ketipu. Enggak ada. Yang kedua Bapak Ibu, ini bisnis modalnya kecil. Betul Bapak Ibu? Modalnya kalau mau jujur 400.000. Semiskin-miskinnya orang masih bisa usahain 400.000. Betul? Betul. Iya. Semiskin-miskinnya orang masih bisa usahain 400.000. Kalaupun nggak punya uang, bisa berani utang. Saya salah satu orang yang berhutang saat itu. Yang ketiga Bapak Ibu, resikonya apa? Nggak ada resikonya. Kalaupun Anda gagal, ya gagal 400.000. Ribet banget sih Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Itu 400.000 kalau dibawa ke mall cukup nggak? Nggak cukup. Timbang ke Indomaret paling-paling. Itu juga bawanya nggak sampai sekeranjang, paling-paling setengah. Apalagi sekarang serba naik semua, betul Bu ya, minyak naik, telur naik, apa yang nggak naik? Kecil banget Bapak Ibu. Yang ketiga, yang keempat, caranya ini mudah. Kalau ada orang bilang sulit, itu di pikirannya. Di mana sulitnya bisnis ini? Coba saya mau nanya baik. Bisnis ini Bapak Ibu cuma bercerita, nggak ada lagi yang lain. Cuma cerita. Siapa yang nggak bercerita? Tenang. Pak, Bu, angkat tangan yang nggak bisa cerita, yang nggak bisa ngomong siapa? Bisa semua. Ya, Bu? Bisa cerita. Bisa. Bohong kalau nggak bisa cerita, Pak Ibu. Pintar-pintar ceritanya. Nah, tugas kita cuma cerita. Kongkok. Tinggal ngomong aja. Kau punya bisnis bagus lo jeng. Bisnisnya apa? Nabung tapi ada bonusnya jeng. Itu aja udah. Apa susahnya sih? Itu gimana caranya? Ayo datang ke berdoa Pak Haji ada. Selesai. Ada yang nerangin coba.
Bisa nggak Bu? Cuma begitu doang. Cuma kadang-kadang kita memblok. Kita tutup kadang-kadang. Takut mau ngomongin Tuhan. Malu nanti ketakut dia begini-begini. Ini beramal sih. Zaman udah canggih. Kalau ada yang nanya-nanya Bapak Ibu nggak dijelaskan, tinggal telepon leadernya. Kalau timnya Bu Yuli, telepon Bu Yuli. Kalau timnya Pak Yadin, telepon Pak Yadin. Kalau Pak Supri, telepon Pak Supri. Gampang zaman sekarang. Asal mau bercerita. Kalau kita bercerita, dua kemungkinan. Cuma dua, nggak mungkin tiga. Satu nolak, satu nerima. Harus paham. Nggak ada yang marah-marah juga, jarang coba. Kamu cerita apa kurang ajar kamu? Enggak juga. Paling-paling maaf ya, saya pelajari dulu. Nanti nanya suami saya. Nggak boleh. Kadang-kadang nggak nanya, cuma bohong doang. Iya kan enggak? Nanti nanya suami saya ya. Yang lakinya nanti saya nanya istri ya. Hebat banget loh. Emak kadang-kadang kalau boleh ngutang pernah nanya suaminya. Kadang mau nabung katanya nanya suami. Jadi perempuan bagus-bagus banget, jadi soleha banget ya. Jangan mau nabung, jangan mau ngutang nggak pernah nanya. Betul Pak Bu? Sama bapak-bapaknya juga kadang-kadang. Diajakin nabung ngomongnya apa coba? Nanya istri. Giliran ngerokok, giliran lain-lain nggak pernah nanya suami istrinya. Lopai kadang-kadang. Nah, paling-paling itu dua kemungkinan, ditolak sama nerima. Bapak Ibu harus tahu juga, yang nolak sama nerima itu banyakkan yang nolak. Bapak Ibu? 10 yang Bapak Ibu ceritakan, yang mau 1 bagus. Kalau 2 alhamdulillah banget. Berarti banyakkan yang nolak. Iya. Itu sudah hukum ketentuan alam Bapak Ibu. Bisa Pak Ajat, memang begitu. Karena walaupun kita mengajak benar, mengajak orang untuk kaya, mengajak orang untuk sukses, nggak semua orang mau. Karena sudah memang hukumnya seperti itu. Orang sukses sama orang gagal, itu memang banyakkan orang gagal Bapak Ibu. Perbandingannya jauh banget. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan baper, tugas kita cuma siar, cuma usaha aja Bu. Cuma cerita, lu mau alhamdulillah, nggak mau alhamdulillah, cerita lagi. Kita sedang diuji. Ketemu 3 orang bagus, selesai. Makanya saya bilang Bapak Ibu, di bisnis ini andaikan sebulan cuma dapat 1 saja, sebulan 1, tapi istiqomah, konsisten, terus, paham Bapak Ibu? Terus melakukan sebulan 1. Sebulan satu, nanti yang diajak juga sebulan satu. Setahun Bapak Ibu bisa punya penghasilan 20-30 juta per bulan Bapak Ibu. Ada itu. Kadang-kadang kita enggak. Awalnya semua wah, ya baru 2-3 bulan. Ini enggak tahu. Serius Bapak Ibu. Ini hanya butuh konsisten saja, butuh istiqomah aja. Tugas kita cuma cerita, kumpul-kumpul acara, cerita aja, gitu-gitu aja udah. Oke Bapak Ibu? Nah itulah Bapak Ibu yang alhamdulillah akhirnya saya terlepas dari permasalahan saya gara-gara dipindahkan oleh Pak Sarno, dan hari ini saya sudah berposisi Platinum Agency, lebih kurang 40 juta. Bapak Ibu, sebelum ke Pak Sarno, saya ingin buktikan Bapak Ibu, bener nggak sih kalau bisnis ini gampang atau mudah? Betul ya? Nah, yang periode bulan Desember yang bisa ngajak 5 saya undang ke panggung istimewa ini. Yang ngajak 5 bulan Desember. Ada nggak? Atau nggak ada? Ada 16 orang. Ada. Saya kasih hadiah. Desember. Jujur. Ya, dari tim saya ini ada Pak Aibtu Saifi, mana Pak Aibtu Saifi?
ada Ibu Sri Mulyati. Mana? Ibu Sri. Ada Ismarani, ada Wastun. Mau disebut Pak Sukeni, Betty, Rita, Zain, Ibu En, Ibu Aan, Nordia, Pak Yusuf. Oke. Oke Pak, yang Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ini yang periode Desember kemarin, yang bonusnya itu akan terlihat besok malam Bapak Ibu. Tanggal 10. Jadi besok malam yang pemula yang dapat elit, besok malam sudah keluar slip gajinya. Nah bonusnya nanti kita terima nanti tanggal 15 Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang nggak datang lagi ya? Totalnya Ada 16 orang. Pak Sebi. Ini cuma buat bukti aja Bapak Ibu ya. Nah, saya cuma mau nanya aja supaya ini teman-teman yang belum tahu. Bapak, Pak Sam. Bapak Ibu, cuma ngomong sedikit aja, cuma 1 menit aja, jangan lama-lama, sayang nanti ada Pak Sarma ya. Cuma saya tanya namanya, terus pekerjaannya apa, kapan bergabung, bulan ini benar dapat 5, betul Bu ya? Saya mulai dari Pak Aibtu. Kasih tahu Pak ya pekerjaannya Pak ya, biar tahu aja. Oke. Pak Mukotif wakilin Bu Saina. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas Mukotif, waktu dan tempatnya Bu Saina, Bu Sasi maju. dan saya Saidi pangkat Aibtu polisi ya Pak? ya, pekerjaan Polri. Saya bergabung di bisnis Tria ini tanggal 30 Juni. Itu 30 Juni. 30 Juni 2021. Saya kira itu aja. Terima kasih. Oke, lanjut Pak. Dapat 5 kemarin Pak ya? Desember 5 ya? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukeni, pekerjaan bangunan. Gabung Dapat 5. September Semua ya Pak, dari mana aja boleh? dapat 5 orang. Oke, lanjut Pak, semuanya. Buat bukti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Yusuf. Kerjaan saya pengangguran. Pensiunan. Saya bergabung dari bulan Mei 2001. Alhamdulillah sampai bulan ini kurang lebih 8 bulan, 7 bulan. 7 bulan ya? Tapi alhamdulillah tiap bulan saya dapat nggak kurang dari 1 juta. Amin. Wow. Luar biasa. Bulan ini elit Pak ya? Usia Pak? Saya Usia berapa usia? usia saya sampai hari ini 72. 72 semangat. Iya, dapat elit sama naik posisi Pak ya? Dapat elit sama TA Tim agency. tim agensi. Bonusnya Luar. bulan besok malam. Insya Allah. Oke, siap. Lanjut. Ke sana. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Zina, biasa dipanggil Mama Fahri ya. Kerjaan. Saya ibu rumah tangga. Alhamdulillah saya gabung di CHF tuh diawali gabung sama TIP tanggal 6 Desember 2021. Desember, oke. Nabung 10 Desember dan sekarang alhamdulillah udah dapat 5 orang. Bonusnya besok nggak tahu. Insya Allah besok ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ankarnama. Saya bergabung di Kenakan sama Ibu Sasi tanggal 23 Desember. Desember juga, oke. Nah, kemarin dapat elit ya? Ya, profesi ibu rumah tangga. Kemarin dapat bonus ngajak 5 dapat 1.150.000. Wow. Oke, lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Nama saya Rita. Ya, bergabungnya kapan Bu? Juni 2000. Bulan apa? Bulannya aja. Juni. Ya. Alhamdulillah saya Bulan ini elit juga. Bulan ini elit. Dapat 5 juga ya? Ya. Oke, lanjut.
Bonusnya besok, belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artianti. Ada ke depan, Bu? Ya. Ya. Saya ibu rumah tangga. Saya bergabung tanggal 21 Desember. Desember, oke. Saya ngajak 6 orang dapat subsidi 1.400.000. Wow, lanjut ya. Terus banyak. Saya Ibu bergabung tanggal 1 Desember. Desember ya, oke. 1 Desember. Baru join sebulan ya. Rumah tangga. Iya, dapat 5 kemarin, Bu? Iya. Dapat 5. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani bergabung 21 Juli. Juli. Kemarin elit juga? Elit. Iya, oke. Siap. Monggo, Pak. Apa yang mau dikasih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak Mukodim sama Bu Sri Rupiati. oke. Elit sama elit. Double elit. Ya. Oke. Dua-duanya double elit. Siap, Ya. oke. Assalamualaikum. Pak Dom. Satu lagi. Iya. Desember. Pak Dom ya. Nama saya Pak Dom. Bergabung di saya baru bulan ini. Baru bulan ini. Bulan Desember. Desember ya, oke. Dapat 5 juga, Pak? Oke, siap. Oke. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak. Yang masih muda. Tuh. Langsung dapat hadiah dari Kron. Dapat Oke. souvenir dari Kron Agensi Indonesia. Berikan tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu bener ya, artinya jangan pernah bilang susah gitu loh. Kadang-kadang yang membuat itu pikiran kita sendiri sebenarnya. Iya. Buktinya mereka bisa. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua sama aja. Foto dulu berarti. Oke, foto dulu. Silakan foto. Sebelum saya lanjutkan. Foto. Foto sama. Jadi nggak dikali foto nanti. Oke Pak. Oke lanjut. Oke lanjut. Break. Fokus. Oke fotonya ya. Oke sudah. Kalau sudah oke kembali ke tempatnya. Saya lanjut lagi. Oke. Ya kembali ke tempat lagi ya Pak Ibu ya. Ya sebentar lagi. Nah Bapak Ibu inilah bukti orang-orang yang bisa di bulan Desember itu bisa ngajak 5. Itu Bapak Ibu ya. Nah saya mau buktikan lagi nih. Ada nggak nih yang sudah naik posisi? Yang naik posisi tim agensi sama leader agensi. Pak Yusuf sama Pak. Oke. Yang sudah jangan ya. Cukup ya. Jangan dua kali. Yang sudah punya posisi. Yang sudah naik. Boleh bulan kemarin atau bulan kemarin. Yang sudah tim agensi sama leader agensi dan broad agensi sekalian. Saya undang lagi kemarin Bapak Ibu. Silakan. Ya. Tapi sebenarnya sekali aja, bukan 2 kali. Oh iya, sudah sini. Cepat. Yang sudah posisi tim agensi, leader agensi, broad agensi. Setelah ini saya mau panggil Mas Arno. Semua. Sekaligus. Ya. Saya nggak mau banyak-banyak ngobrol ini karena sudah waktunya sudah mepet ya. Ya, mana yang broadnya? Ibu-ibu lihat apa? Bron, ya, ya. Dari broadnya mana broadnya? Sebelah sini bron. Ini broadnya Supri. Oke. Kemudian leader. Oke, betul ya. Saya mau nanya aja nih langsung ya. Bapak tadi tim agensi Pak ya? Ya, saya langsung aja. Ini Pak Haji Yusuf naik posisi tim agensi Pak ya? Iya. Oke, Ipe? Tim agensi. Bonus kemarin berapa? 2.074.000. Oke, ini leader agensi. Bonus berapa? 2.900.000. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. 4,6. Mutasi, leader agensi. 3,7. 3,7. Tepuk tangan. Leader agensi. 5,6. Oke, tepuk tangan. Leader agensi. Berapa? 7 juta. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Kita cepat ya waktunya.
Iya, kok kelewat tuan rumahnya ya? Tuan rumah kelewat 2 orang. Tim agensi, ya udah nggak apa-apa. Wajar dua kan ya. Oke Bapak Ibu. Nah itulah bukti-bukti di bisnis ini ada orangnya yang bisa segala latar belakang, macam-macam Bapak Ibu. Sudah nggak ada keraguan lagi Bu ya? Nggak ada keraguan lagi. Nah jadi saya sendiri Bapak Ibu awalnya cuma ngutang, cuma nganggur, punya hutang, hari ini bisa berposil platinum agency bersama dengan Bapak Ibu. Dan saya berterima kasih banget kepada orang yang menekan saya, yang tadi Bapak Ibu ya, Pak Sarno, Bapak Ibu, tanpa beliau mungkin saya tidak tahu hidup saya seperti apa hari ini. Nah Bapak Ibu, hari ini kita sangat beruntung. Ya, mohon perhatiannya Bapak Ibu, sekali lagi, hari ini saya katakan kepada Bapak Ibu semua, kita sangat beruntung. Kenapa saya bilang sangat beruntung Bapak Ibu ya? Di luar sana itu tidak mudah untuk menghadirkan bukti seorang crown agency yang punya penghasilan di atas 200 juta per bulan Bapak Ibu. Kita hari ini, mohon maaf Bapak Ibu ya, bukan di gedung mewah. Kelasnya crown itu hotel Bapak Ibu. Gedung mewah. Makanya saya bingung nih, Bapak Ibu yang hari ini hadir, ada yang dari mana nih? Yang jauh mana? Selain Bekasi. Dari mana Pak? Citerep, ada lagi? Tuh, ada si Jengkol. Artinya dari Bogor juga nyampe kemari. Karena kepingin tahu mana sih Pak Sarno itu seperti apa sih. Iya Bapak Ibu. Jadi hari ini sangat beruntung kedatangan tamu sangat luar biasa. Dialah yang menyelamatkan saya di bisnis ini, yang menekan bisnis ini kepada saya 8 tahun yang lalu sehingga kehidupan saya bisa berubah. Tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kita panggilkan orang luar biasa, Crown Agency, Bapak Sarno. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Biasa ya. Setiap hari Minggu ya di sini. Mudah-mudahan pertumbuhan jaringannya semakin lama semakin besar. Yang penting ada kesabaran. Kadang-kadang teman-teman kita ini nggak mau sabar, ya. Jalan 1 bulan, 2 bulan, kena kendala aja sudah mundur dulu. Padahal kita ini mau punya penghasilan ratusan juta. Di luaran sana Bapak ada tempatnya, betul tidak? Hanya SMA, mungkin S1, di luaran nggak ada kesempatan untuk punya penghasilan 200 juta. Sedangkan di SHR ini ada, yang penting mau, nggak perlu harus berpendidikan tinggi, yang penting mau dan konsisten. Hanya itu syaratnya. Ya. Yang kedua, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada kita tidak hilang begitu saja. Karena saya dengan Pak Anjar ini dikasih kesempatan di 2014, tepatnya di bulan Januari. Pada saat itu juga nggak gampang. Kenapa? Karena saya ini orang ketiga dari perusahaan, Pak Kuanten, Pak Apriar. Kenapa? Karena kita punya tambahan penghasilan, betul tidak? Mungkin sekarang kerja di kantor dan sebagainya, punya hasil, ditambahin lagi dengan THR. Masih bersyukur Bapak Ibu masih bekerja. Saya dan Pak Anjar ini begitu kenal THR itu sudah nggak kerja lagi. Jalan satu-satunya saya harus sukses. Makanya di awal itu Bapak Ibu saya punya impian. Impian saya gimana? Impian saya itu pengen punya penghasilan 10 juta aja. Kenapa? Kalau 10 juta saya bisa beli baju lengan panjang, bisa beli sepatu baru, bahkan saya bisa kredit mobil. Itu hanya 10 juta saja. Bagaimana caranya? Karena selama ini, selama 20 tahun saya bekerja belum punya penghasilan sampai puluhan juta, paling sampai di angka 5 juta lewat. Itu pun kalau lembur, kalau nggak lembur nggak nyampe. 10 juta saja saya pengennya seperti itu. Dan alhamdulillah 10 juta itu saya kejar. Ya, saya kejar. Bodoh amat orang yang saja nggak mau, bodoh amat orang yang tidak semangat. Yang penting saya harus 10 juta, gimana caranya?
Akhirnya 10 juta itu saya dapatkan 1 tahun di CAR. Januari 2015. Januari 2015 saya posisi bron. Dengan income 11 juta, potong pajak 10 juta lewat. Luar biasa. Ya, tuh. Baru mulai saya tambahin lagi. Kalau 10 juta bisa, berarti saya bisa 20 juta. Saya kejar lagi 20 juta. Akhirnya di bulan April saya naik posisi silver agency 19 juta. Saya kejar lagi Bapak Ibu. Semangat saya tambahin lagi. Ternyata kuncinya semangat dan keyakinan itu ternyata uang juga. Kalau uangnya ini makin lama makin meningkat, semangatnya makin lama makin tinggi, betul tidak? Tapi kalau penghasilannya makin lama makin turun, semangatnya makin turun. Makanya bagaimana caranya penghasilan kita itu terus naik gitu kan? Apa yang harus kita? Ya prospek. Akhirnya saya di bulan Agustus 2015 saya naik posisi gold agensi 38 juta. Desember 2015 saya naik posisi platinum agensi hampir 60 juta. Maret 2016 saya naik posisi titanium hampir 109 juta. Agustus 2017 saya naik posisi crown, istri saya naik posisi silver, anak saya naik posisi gold. Istri saya sebelum COVID naik posisi gold, udah mau platinum, anak saya sudah main platinum. Pak Anjar pun sudah mau ke crown. Pak Anjar ini sudah mau ke crown, titaniumnya hanya kurang puluhan juta. Dan dikeber sebentar tuh sudah crown. Ternyata COVID. Tapi enggak apa-apa, untung kita masih bergabung di sana. Coba kalau kita bekerja di luar sana, bisa juga dipecat gitu ya. Di sana masih COVID gak kemana-mana 2 tahun, kita masih punya gaji. Betul gak Pak Jan? Ini yang luar biasa Mas kalian. Kerjaan sekarang saya nanti tanggal 16 saya ke Bandung, kurang lebih sekitar 1000 nasabah saya di sana di Bandung. Di Bandung 1000, terus nanti di bulan Maret saya ditunggu di Papua sekitar 600. Papua ini baru 3 bulan Bapak Ibu. Ya, Papua ini baru 3 bulan, sekarang posisinya di Januari ini, nanti tanggal di Februari nanti ada bulan 2 orang 3 bulan. Nanti saya ke sana di bulan Maret itu janji dia sudah harus silver. Ya, makanya saya ke sana. Di Papua itu orangnya jauh-jauh. Sampai sekarang ini sudah mau jalan 4 bulan ini yang posting aja masih belum bisa. Buka Mobes masih belum bisa. Kalau mau buka Mobes itu dia harus jalan 10 kilo, dia harus nyari sinyal. Bayangkan, ketemu orangnya jauh-jauh. Itu aja 3 bulan bisa buat. Kalau di kita, di Bekasi, tinggal di Jabodetabek, orang yang mau kita ajak banyak. Kalau kita nggak bisa jadi brand, nggak bisa jadi silver, ada kesalahan betul tidak? Ada salah betul tidak? Tarsok. Biarin aja tidur di rumah. Jangan tarsok, namun prospek tarsok. Rata-rata seperti itu, banyak alasan bos sekalian. Kalau mau sukses itu jangan banyak alasan, karena alasan tidak akan merubah hidup kita, betul tidak? Itu yang saya lakukan. Pak Sarno, kok bisa jadi tron itu apa sih Pak Sarno yang harus dilakukan? Sebetulnya gampang, sederhana. Untuk jadi kayak saya ini harus melawan 5 langkah. 5 langkah Bapak Ibu, tulis 5 langkah. Langkah yang pertama apa? Impian, keinginan. Ya, keinginan dulu. Pengen apa? Mungkin pengen haji, pengen umroh, pengen beli rumah, atau pengen beli mobil. Impian dulu, ditulis dulu impiannya. Terus bagaimana cara untuk bisa mendapatkan impian? Cari pekerjaan yang bisa mendukung impian itu tadi. Apa? CAR kenapa? CAR sudah terbukti nggak keluar modal banyak, bisa punya penghasilan ratusan juta. Leader agensi 2 juta, brand agensi 4 juta, silver paling tidak 10, gold paling tidak 25 ke atas, platinum 40, titanium paling 80, crown paling tidak 200 ke atas. Itu ada. Dan tinggal ikutin aja cara-caranya. Ya, itu ada sekalian. Yang pertama impian. Kenapa impian? Kalau kita punya impian itu secara otomatis akan menggerakkan jiwa kita, kemauan kita untuk bergerak, betul tidak?
impian. Yang kedua, daftar nama. Mulai dibuat daftar nama. Dari mana? Ya dari teman SD, dari lingkungan kita, dari teman SMP, SMA, bahkan pacar dan sebagainya. Tulis semuanya. Kasih nomor, kasih angka. Oh ini orang yang sudah berpengalaman di dunia jaringan, kasih angka 9. Oh ini masih orang yang sudah pernah jual-jualan produk, kasih nomor atau angka 8 dan sebagainya. Oh ini orang masih pemula, kasih angka 1, nggak apa-apa. Mulai dari angka 1 itu prospek. Terus saja kenalin sambil latihan. Ya, saya dulu belum bergabung aja sudah mulai prospek, belum punya ilmu sama sekali. Ketemu orang bagus itu nanti akan jadi ilmu saya. Ketemu Pak Anjar nanya RBC apa, RBC nggak tahu. Ya kan? Nanya RBC. Terus nanya lagi Pak Manager apa, Pak Manager saya nggak paham. Di asuransi nggak paham Pak Anjar, saya bilang gitu. Saya pahamnya hanya bagaimana caranya kita nyari duit gampang gitu. Itu Pak Anjar. Halal. Itu saya Pak Anjar, bermacam-macam pertanyaannya. Nggak saya jawab, tapi saya bersyukur ketemu Pak Anjar orang pintar sehingga kalau saya nggak bisa jawab, saya ke kantor. Bisa saya tanyakan ke kantor sehingga nanti dari kantor saya dapat jawaban, baru saya bisa jawab Pak Anjar. Itulah yang akan membuat kita pintar, betul tidak? Jadi jangan minder walaupun Bapak Ibu nggak punya ilmu, udah prospek aja. Yang dari nilai 1 tadi, 1, 2 prospek duluan buat latihan. Kalau perlu orang-orang yang di rumah yang orang nggak paham, kumpulin aja, kamu dengerin ya, ini ada bisnis bagus, jelaskan aja. Salah bodoh amat karena dia belum pernah denger. Dia kan nggak mungkin itu salah, nggak mungkin kan, karena dia belum pernah dengar. Ya, yang pertama impian, yang kedua daftar nama sebanyak-banyak mungkin. Yang ketiga mulai itu prospek. Silaturahmi ya, silaturahmi bisa online bisa offline. Karena silaturahmi tadi ada 2 manfaat. Yang pertama tambah rezeki kita, dan yang kedua panjang umur. Contohnya hari ini kita silaturahmi ke Pak Haji Sadak rezeki, betul tidak? Putih, makanan banyak. Ada ketemu teman-teman ini kan saling doa mendoa. Inilah yang akan membuat kita panjang, banyak rezeki ya. Silaturahmi. Prospek. Jangan bosan-bosan prospek. Ketemu orang yang intinya ngobrol aja. Kalau nanti ketemu orang ngobrol aja, di mana-mana ngobrol aja. Mau syukur nggak mau ya sudah, seperti ibarat kita ini pohon singkong. Kalau pohon singkong itu yang penting ditancapkan di tanah, di mana saja dia akan numbuh dan akan keluar buah. Nah, kita juga bateri air itu seperti itu, di mana aja Anda ditempatkan, di mana saja Anda duduk, di mana saja Anda ngumpul, prospek. Mau di musola, mau di tempat belayar, mau di pasar, prospek dan prospek seperti itu. Setelah prospek, ya kan? Baru di blow up. Jangan lupa blow up. Di blow up ditanyain lagi. Gimana yang saya jelaskan kepada Anda? Bagus tidak? Gimana kapan menggabur blow up dan blow up. Itu yang saya lakukan. Blow up dan blow up. Setelah 4 tadi punya, yang pertama impian, sudah daftar nama, presentasi blow up. Yang kelima jangan lupa perlengkapan harus apa sih perlengkapannya Pak Sano? Kertas kosong, dan modalnya kertas kosong saja, sama pulpen, sama brosur. Kalau kita nggak bisa beli yang baru, nggak usah, fotokopi aja. Fotokopi bagikan saja, bagikan. Dulu sama ke Pak Anjar saya bagikan fotokopi. Yang dari Pak Apria yang nabung 350, ngajak 3 orang nabung. 8 bulan kemudian ini Pak Anjar bisa punya penghasilan 200. Hanya itu yang saya bisa. Pak Anjar ini nabungnya bisa gratis, dapat bonus setiap bulan, dapat asuransi. Bayangin saja, mau nyari pekerjaan lagi di mana Bapak Ibu sekalian? Yang punya potensi, punya penghasilan 200 juta nggak ada kecuali di CHR. Di yang luaran sana mungkin Bapak Ibu harus daftar, jual produk, ngajak orang. Itu sudah biasa di luar sana. Kalau ini bisnisnya keren, modalnya ke kertas kosong, presentasi udah.
Hanya itu. Oh, klasik 1 didapat gaji selama 3 tahun. Betul enggak? Satu orang dapat gaji selama 3 tahun. Kalau dapat 5 orang ketahuan, sekarang ini sudah ada promo. Kalau Bapak Ibu dapat elit, sekarang ini ditambahin 50%. Kalau 50 jadi 75. Yang penting syaratnya 5 atau 6. Nanti kalau dapat 6 orang berarti berapa? 100 ditambah 150. Ya kan? 150. Terus kalau yang sekarang ini posisi tim agensi ada tambahan. Tambahan berapa? 300.000. Kalau posisi leader agensi tambahan berapa? 700.000. Itu kejar Bapak Ibu. Om saya aja yang sudah kron masih ngejar. Kan saya ini sudah kron masih ngejar. Nah istri saya prospek. Kenapa? Karena saya pengen istri saya jadi kron dan anak saya jadi kron. Sekarang baru posisi gol dan gol. Saya pengennya triple kron. Kalau udah triple kron baru saya berangkat ke anak. Baru saya bisa dari HR. Bukan bisa jadi hanya saya nggak mau kemana-mana, udah di rumah aja. Gitu. Anak saya nanti yang akan jalan. Hari ini kira-kira panjang tidak panjang. Jangan berpikir sehari ini nanti berhenti, tidak. Kontraknya yang sudah disetujui oleh pemerintah, Anda begitu bergabung hari ini, Anda ditungguin sampai umur 74 tahun, betul tidak? Itu sudah disetujui oleh OJK dan pemerintah. Anda gabung hari ini, Anda ditungguin sampai 75 tahun. Kalau hari ini, kalau besok. Makanya bisnis kita ini bisnis selama-lamanya. Selama-lamanya. Kenapa? Selama masih banyak yang orang nabung, selamanya Anda akan dibayar. Dan keturunan Anda akan dibayar. Kalau cuma resikonya hanya ditolak ya kecil, betul enggak? Karena modalnya modal ngomong, ditolak ya wajar. Lihat aja di lingkungan kita. Begitu banyak yang dagang di lingkungan, dari bakso, dari macam-macam, dari ayam, orang dagang nawarkan kepada kita. Setiap pagi ayam. Ada paha ayam, ada kepala ayam. Ya enggak? Di lingkungan kita. Kadang-kadang enggak ada yang beli, besok lewat lagi enggak? Lewat lagi. Bertahun-tahun. Kadang-kadang ada yang puluhan tahun, mobil belum kebeli, berangkat pagi pulang sore, ayam, ada kepala, ada kaki, ada sayap, ada dada, ayam menjaga. Oh iya kan, kalau kita hanya ngajak-ngajak orang, ketemu orang ngobrol, apa sulitnya betul tidak? Anda akan dibayar mahal. Sampai saya ini Bapak sekalian, sekarang kerjanya sudah enggak banyak. Saya acara di Gunung Putri, saya bawa merpati saya. 8 merpati saya lepas di Gunung Putri. Mudah-mudahan merpati ini komitmen dan nanti pulang ke Bekasi. Kalau komitmen, ya udah paling ditangkap orang, di prospek sama orang ditangkap ya. Nah, pasal lepas di sana Pak Raud, kita lepas ya Pak Raud, kita uji nyalik nih merpati komitmen nggak lepas. Belum 8 itu yang 4 pulangnya sore sudah pulang sekitar jam 4 sore sudah pulang, yang 4 nginap Bapak Ibu nggak pulang kan. Saya kemarin paling mampir ke orang, betul tidak mungkin minta minum atau minta makan ya, baru itu terbang lagi. Yang 4 itu membawa 2 bandangan 2, jadi lepas 8 balik 10. Dan kita prospek juga ternyata Bapak Ibu Burung Merpati itu juga seperti Mitra PI juga. Artinya ada yang cerdas, ada yang gampang menyerah. Benar ya, yang cerdas itu langsung muter sekali 2 kali langsung. Kalau yang lelet muter kagak pulang. Ya kayak seperti triai itu kan, nasabah triai muter nyerah gitu kan.
Kok begitu? Ya kan, kemarin saya lepas lagi dari kantor CAR. Untuk jamaah istri saya nggak divideoin. Saya lepas, ada bawa 7. Yang balik, saya lepas jam 11 pagi. Saya pulang dari kantor itu jam setengah 2. Sudah ada yang pulang 4. Yang 3 belum, yang 2 pulangnya besok paginya nginep 1 malam. Yang 1 nginep 2 malam baru pulang. Tuh, artinya apa? Oh, ternyata burung itu juga ada yang cerdas, ada yang tidak. Yang penting komitmen, terus mencari nanti bisa pulang. Betul. Artinya bisa sampai ke tempat tujuan. Sama seperti Anda, kalau Anda komitmen dan terus prospek, masa gak jadi kron. Iya. Kalau kita mau pengen berhenti terus mau jalankan bisnis apa lagi yang modalnya kecil, betul tidak? Kalau 5 langkah tadi kita sudah paham, 5 langkah tadi. Tambahin 3G. Apa sih 3G Pak Sano? Gali ilmunya dulu karena semua itu harus ilmu coba. Semua itu orang gagal juga pakai ilmu, orang sukses juga pakai orang sukses punya pola, orang gagal punya pola. Makanya gali ilmunya dulu, ilmunya sukses gimana? Tadi 5 langkah tadi terus Bapak Ibu lakukan terus menerus 5 langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Baru gali ilmunya apa aja yang harus Bapak Ibu perhatikan? Cara bayarnya. Ajarkan orang-orang baru itu cara bayar. Kadang-kadang Bapak Ibu orang baru kalau nggak diajarin cara bayar kadang-kadang mau bayar aja malu. Nggak jadi udah nyampe di tempat Indomaret, di tempat kasir, pulang lagi. Coba bayarnya. Nggak jadi bayar. Kalau sudah terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali, wassalam. Berhenti aja. Makanya orang-orang pertama itu didorong dulu sampai 3 bulan, 4 bulan, ajarin dulu caranya. Tuh. Yang kedua, ajarin caranya prospek. Gimana caranya prospek? Undang teman-teman di rumah 1, 2, 3 orang, undang upline-nya. Anda duduk aja kenalin. Pak Ustadz, ini saya punya teman ini ada 3 orang. Ini kerjanya ini, tolong Pak sampaikan tentang CAR. Udah, Anda duduk aja. Kalau ada air putih kasih, kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Pak Ustadz yang nerangkan. Saya seperti itu Bapak Ibu di awal-awal seperti itu. Tanya Pak Anjar. Saya begitu bergabung Pak Anjar belum masuk, saya juga belum masuk, Pak Raub juga belum masuk. Berapa saya prospek aja, mau syukur gitu kan. Kalau nggak mau ya saya cari orang lain lagi. Ternyata Pak Anjar mau, aku belum. Pak Raub juga mau, aku belum bergabung. Yang lain mau. Akhirnya begitu mau ya udah tanggal 16 juga uangnya nggak ada. Saya Pak Anjar benar Bapak Ibu. Pak Anjar pun sama saya ini sulitnya luar biasa di awal-awal. Sulitnya luar biasa pokoknya. Pernah Pak Anjar ngomong sama saya, Pak Sano saya mau pulang ke rumah saya aja sampai bingung rumah saya gimana. Karena bonus agak naik. Ternyata bonus nggak naik itu juga membuat kita blank, betul nggak? Iya benar. Itu cara Pak Anjar tuh. Apalagi Pak Rao mau kemana? Pulang jangan ke sana pulangnya. Itu Bapak yang di mobil saya, ngeblank Bapak Ibu. Dan itu yang saya perhatikan Bapak Ibu. Saya di awal-awal itu sulitnya luar biasa. Kalau nggak ketemu saya nggak tahu nasib saya, nasib Pak Anjar, nasib Pak Rao seperti apa. Pak Rao itu lihat rumahnya sana. Kalau nggak percaya lihat rumahnya Pak Rao itu. Dan dari BTN itu hampir setiap itu ada tempelan dari BTN rumah ini yang mau disita. Rao. Nanti tulisan itu sama Pak Rao katanya nggak akan saya hapus. Nanti saya akan bayar orang BTN datang ke rumah saya untuk hapus itu. Tulisan itu sampai dendam positifnya sama BTN. Saking sulitnya sekalian. Sampai sekarang pun utangnya masih belum selesai. Terus saya sendiri Bapak Ibu mau anak mau kuliah aja sampai saya nggak ada uang. Saya bilang anak saya kebetulan mintanya itu di pelayaran. Saya bilang alasan apa lagi untuk menolak anak saya, jangan sampai nanti kuliah di pelayaran. Saya bilang jangan kuliah di pelayaran.
cari aja kuliah di tempat yang lain. Pak, saya maunya di pelayaran, tantangannya besar. Saya bilang nanti gimana kalau nanti kuliah di sana, kalau sudah punya keluarga terus nggak pulang gimana, saya begitu. Udah cari yang lain, akhirnya anak saya ngambek. Saya nggak mau kuliah. Ya alhamdulillah, beneran karena saya nggak punya uang. Akhirnya saya gabung di Syair, Bapak Ibu. Begitu sudah 2 tahun dia berhenti nggak kuliah, dia kerja. Ya, kerja hanya tambah untung, tambah motor dipretelin, beli ban baru, pokoknya hancur-hancuran deh. Akhirnya anak saya deketin saya, Pak, saya mau pengen kuliah di mana? Silahkan di mana saja di Bekasi. Saya sudah posisi goal, gaji saya sudah 38 juta. Jadi saya sudah sekitar 7 juta, kalau anak saya sekitar 5 juta, cuma nggak tak kasih tahu. Tidak punya penghasilan. Kuliah sampai sekarang ini sudah selesai, mungkin tidak hanya 1 bulan 2 bulan lagi, Bapak Ibu. Saya punya mobil HRV saya jual. Berikan kontrakan. Itu saya Thank you.